Halo sahabat Nova, informasi mengenai Indonesia masuk jurang resesi di mana pertumbuhan ekonomi kuartal 3 minus 2,9%. Sahabat Nova bisa dapatkan informasinya di video ini. Tapi sebelum itu like dulu video ini, subscribe YouTube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani merevisi perhitungan Kemenkeu mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2020. Ini menandakan Indonesia resesi. Resesi adalah kondisi ketika pertumbuhan ekonomi minus selama 2 kuartal berturut-turut. Sri Mulyani kini menyebut Indonesia berpotensi mengalami kontraksi hingga minus 2,9%. Pada kuartal 4, Sri Mulyani juga tak ingin menaruh harapan terlalu besar pada pertumbuhan ekonomi. Kendati demikian, Menko menjelaskan, pemerintah masih mengupayakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 mendatang bisa mendekati nol. Kementerian Keuangan merevisi forecast untuk September. Sebelumnya, untuk tahun ini minus 1,1% hingga positif 0,2%. Forecast terbaru September untuk 2020 di minus 1,7% hingga minus 0,6%, ujar Sri Mulyani pada konferensi pers APBN kita secara virtual Selasa dilansir dari kompas.com. Jika dihitung, pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun akan berada di kisaran minus 1,7% hingga minus 0,6%. Padahal proyeksi Sri Mulyani awalnya berada di kisaran minus 1,1% hingga positif 0,2%. Mengutip kontan.co.id, ada beberapa poin yang memengaruhi ekonomi Indonesia di tengah pandemi tahun ini. Pertama, kondisi rumah tangga membaik tercermin dari data mobilitas namun masih negatif. Pada kuartal 2, konsumsi rumah tangga jatuh sebesar 5,6%, sedangkan kuartal 3 naik menjadi minus 3,0% hingga minus 1,5%. Kedua, konsumsi pemerintah di kuartal ketiga 2020 naik tajam seiring percepatan realisasi belanja pemerintah. Pada kuartal 2, konsumsi pemerintah minus sebesar 6,9%. Pada kuartal 3, diperkirakan masih positif 9,8% hingga 17%. Ketiga, investasi sedikit lebih baik, tapi masih lemah tercermin dari indikator aktivitas bangunan, impor barang modal, dan penjualan kendaraan niaga. Dus perbaikan aktivitas ekonomi masih tertahan, membuat investasi masih wait and see. Investasi diperkirakan minus 8,5% hingga minus 6,6% pada kuartal 3. Keempat, perdagangan internasional masih turun tajam, terutama perbaikan PMI mempengaruhi walaupun masih tumbuh negatif. Ekspor yang diperkirakan minus 13,9% hingga minus 8,7%. Impor juga diperkirakan minus 26,8% hingga minus 16%. Kelima, aktivitas pariwisata masih rendah, menekan sektor transportasi, hotel, dan restoran. Keenam, sektor pertanian, informasi dan komunikasi, dan berbagai sektor jasa tumbuh positif. Sahabat Nova bisa dapatkan informasi lengkapnya di nova.id dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru. Jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya.